Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 3 semuanya, apa kabar kalian hari ini? Matur harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah memberikan kita semangat untuk tetap belajar walaupun kalian semua belajar dari rumah masing-masing. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu ya, yaitu masih tentang sholat sunnah rawatib. Nah, mungkin adik-adik masih ingat apa itu sholat sunnah rawatib? Ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Jadi pelaksanaannya antara sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Nah, itu adalah sholat sunnah rawatib. Kalau sebelum disebut sholat sunnah rawatib qobliyah, kalau sesudah sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, ada sekarang, kemarin kita sudah belajar tentang niatnya dan juga sudah belajar waktunya kapan. Nah, sekarang tinggal kita belajar bilangan rakaat sholat sunat rawatib ya. Kalau di buku ada bisa lihat di halaman 6. Nah, di situ tertulis bilangan rakaat sholat sunah rawatib terbagi 2. Ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad ya. Yang muakkad itu kemarin adalah sholat sunat yang sangat dianjurkan. Sedangkan yang ghair muakkad itu sholat sunat yang masih disunatkan, cuma karena Rasulullah SAW melaksanakannya kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang melaksanakan, kadang-kadang tidak, makanya disebut sholat sunnah rawatib ghair muakkad. Nah, di situ yang pertama adalah sholat sunat rawatib yang muakkad, yaitu yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Di situ ada 5. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keempat 2 rakaat sesudah sholat isya. Dan yang kelima adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, itu adalah sholat sunat rawatib yang disunahkan secara muakkad ya. Sholat sunat rawatib muakkad. Nah, adapun sholat sunat rawatib ghair muakkad, di situ ada 4. Yang pertama 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur yang dikerjakan setelah 2 rakaat sholat sunat rawatib muakkad. Nah, tadi kan di sholat sunat rawatib muakkad yang pertama dan yang kedua 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah, yang ghair muakkadnya sholat lagi 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat. Yang 2 rakaat itu sholat sunat rawatib muakkad, yang 2 rakaat lagi ghair muakkad. Terus kan tadi sesudah sholat zuhur itu 2 rakaat ya. 2 rakaat sesudah sholat zuhur itu sholat sunnah rawatib muakkad. Nah, terus yang ghair muakkadnya berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat. Nah, itu ghair muakkad. Jadi kalau dijumlah-jumlahkan qobliyah zuhur sama ba'diyah zuhur itu 4 ya, jadi 8 rakaat. Cuma yang 4 rakaat lagi ghair muakkad gitu. Terus yang kedua 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang keempat 2 rakaat sebelum sholat isya ya. Itu adalah sholat sunat ghair muakkad. Jadi sekali lagi, sholat sunat itu bilangannya terbagi 2. Ada yang sholat sunat rawatib muakkad, ada yang sholat sunat rawatib ghair muakkad ya. Nah, kalau dilihat dari jumlah tersebut bisa disimpulkan bahwa sebelum sholat 5 waktu atau qobliyahnya itu semua sholat ada sholat sunnah qobliyahnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya ada sholat qobliyahnya. Walaupun ada yang muakkad,
ada yang ghair muakkad. Nah, adapun kalau sholat sunat ghair muakkadnya, kalau sholat sunat ba'diyahnya 2 waktu tidak ada sholat sunat ba'diyah, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, yaitu tidak ada sholat sunat ba'diyah. Jadi yang qobliyah 5 waktu itu ada semua waktu itu ada sholat sunnah qobliyahnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya ada sholat qobliyahnya. Adapun sholat sunat ba'diyah itu waktu subuh dan waktu asar tidak ada sholat sunnah ba'diyah ya. Selebihnya ada zuhur, maghrib sama isya itu ada sholat sunnah ba'diyah. Tapi setelah subuh dan setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Nah, terus apa sih keutamaannya ya? Kenapa kita harus sholat sunat rawatib? Nah, di sini ada 2 keutamaan. Ada 3 ya. Ada 3 keutamaan sholat sunat rawatib. Yang pertama, penyempurna sholat fardu yang kita lakukan. Sekali lagi ini hanya sebatas penyempurna, bukan pengganti ya adik-adik. Jadi penyempurna itu beda dengan pengganti. Jadi sholat fardu itu tidak bisa digantikan dengan sholat sunnah rawatib. Jadi hanya penyempurna saja. Mungkin barangkali ada sholat fardu kita yang kurang sempurna. Apakah itu sunnah-sunnahnya yang tidak dilaksanakan? Nah, itu bisa disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib. Jadi bukan pengganti ya, sekali lagi bukan pengganti sholat fardu. Terus kita mendapatkan banyak kebaikan. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, itu adalah kebaikan yang kita laksanakan apabila kita melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh ya. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Terus yang ketiga, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan hadis juga ya. Man tawaddo'a fasbaghal wudu'a tsumma shalla rak'ataini yutimmuhuma a'tahullahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhiran. Nah, itulah hadis yang mendasari bahwa katanya kalau kita sholat sunat rawatib itu doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau adik-adik sudah tahu, tinggal dibiasakan ya, tinggal diamalkan ya. Kan ilmunya sudah tahu bahwa sholat sunat rawatib itu keutamaannya ini, terus tata caranya juga sudah tahu ya. Sebetulnya tata caranya sama saja seperti sholat fardu, seperti sholat lainnya, seperti sholat sunat lainnya ya, seperti sholat duha, sama saja pelaksanaannya. Cuma waktunya kalau sholat sunat rawatib itu selalu mengiringi sholat fardu. Nah, di sini di halaman ada bisa dilihat di halaman 8. Cara pelaksanaan sholat sunat rawatib itu sebetulnya sama seperti sholat wajib. Gerakannya ya, bacaannya sama saja. Rukun-rukunnya, pembatalannya, syarat-syaratnya sama saja. Cuma ada beberapa perbedaannya. Nah, yang pertama, tidak didahului oleh azan dan iqomah ya. Jadi ketika masuk waktu sholat ya, misalnya kita masuk waktu zuhur, nah di situ kita disunatkan, kalau sebelum sholat zuhur ya, sebelum sholat zuhur disunatkan kita melaksanakan sholat sunat qobliyah dulu. Terus dilaksanakan secara munfarid ya, jadi tidak disyariatkan sholat sunat rawatib itu berjamaah, jadi sendiri-sendiri ya, tidak disyariatkan berjamaah. Terus nomor 3, bacaannya tidak dinyaringkan, jadi bacaannya cukup kita saja yang dengar ya, jadi tidak usah dikeraskan bacaannya. Nomor 4, jika lebih dari 2 rakaat, setiap 2 rakaat 1 salam. Jadi kalau 4 rakaat ya, kalau sholat sunat rawatibnya 4 rakaat, berarti dibikin 2 kali salam.
dua rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Tapi bagaimana kalau saya mau 4 saja sekaligus? Boleh, cuma jangan pakai tasyahud awal ya. Boleh 4 langsung sekaligus 4 juga boleh, cuma jangan pakai tasyahud awal. Terus nomor 5, sebaiknya tempat mengerjakan sholat sunat rawatib pindah sedikit dari tempat sholat fardu ya. Makanya walaupun cuma 1 langkah gitu ya, walaupun cuma 1 langkah, ketika kita sholat sunat rawatib, begitu kita melaksanakan sholat fardu, agak maju ke depan lah, atau pindah ke sampingnya ya. Ya, karena biasanya kalau sholat berjamaah, kalau sholat fardu mah berjamaah, atau kalaupun sholat fardunya sendiri munfarid ya, itu tempatnya harus kita pindah sedikit lah, walaupun cuma 1 langkah ya, entah ke samping atau ke depan gitu. Diawali dengan niat menurut macam sholatnya. Nah itu seperti kemarin ya, niatnya sudah diajarkan 2 minggu yang lalu. Nah itu ada tentang sholat sunnah rawatib ya. Nah mungkin untuk hari ini sekian saja ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Fajul minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah adik-adik, untuk tugasnya silahkan adik-adik tulis lafal niat sholat sunnah rawatib sebelum sholat asyar 4 rakaat ya. Tugasnya silahkan adik-adik tulis lafal niat sholat sunat qobliyah asar 4 rakaat ya. Tugasnya hari ini tulis lafal niat sholat sunat asar qobliyah asar ya, sholat sunat yang dilaksanakan sebelum sholat asar, rakaatnya 4 rakaat. Kemudian ada di buku ada tugas di halaman 11 ya. Nah, di situ tinggal ditulis saja di tabelnya. Tinggal ditulis isi tabelnya sholat sunat rawatib yang muakkad sama yang ghair muakkad. Nah, itu aja tugasnya hari ini ya.